Oke, anak-anak, kita masuk pada contoh soal yang berhubungan dengan materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, pada contoh soal yang pertama ini, kita akan melihat di sini ada soal tentukan hasil penjumlahan beruntun, lalu peragaan garis bilangan ini menunjukkan operasi hitung seperti apa. Kita disuruh menuliskan operasi hitungnya dan menghitung hasil penjumlahannya. Nah, untuk itu kalian perhatikan pada anak panah yang pertama itu bergerak dari 0, 2 satuan ke kiri. Berarti 1, 2, negatif 2 ya. Negatif 2. Selanjutnya dari negatif 2 kita perhatikan anak panah yang kedua dari sini panjang sampai sini ya. Kita lihat, kita hitung ya. Dari negatif 2 melangkah ke kanan. Berarti tambah simbolnya. Tambah. Dari negatif 2 melangkah 1, 2, 3, 4, 5. 5 langkah ke kanan. Berarti tambah 5. Hasilnya adalah 3 ya anak-anak ya. 3. Jadi jawabannya seperti ini anak-anak. Nah, untuk menentukan hasil penjumlahan dan menunjukkan operasi hitungnya pada garis bilangan yang diberikan ini, cara kita menulis operasi hitungnya seperti ini. Anak-anak, perhatikan pada anak panah yang diberikan. Lalu, untuk menghitungnya hasilnya itu pada akhir langkah yang kedua. Nih ya, positif 3. Kenapa positif 3? Karena di sebelah kanan 0. Ya, itu untuk nomor 1 anak-anak. Selanjutnya, kita masuk pada contoh soal nomor 2. Nah, contoh soal nomor 2, tentukan hasil penjumlahan beruntun berikut ini. Yang pertama, ada negatif 67 ditambah 35 ditambah negatif 54. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kita kerjakan dari depan dulu ya anak-anak ya. Berarti kita kerjakan dulu yang negatif 67 ditambah 35. Ya, ini buatkan dalam kurung ya. Berarti dalam kurung negatif 67 tambah 35. Ya, ini nanti kita kerjakan dulu baru hasilnya kita tambah dengan negatif 54. Ini namanya sifat asosiatif ya atau pengelompokan. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kalian hitung anak-anak. Negatif 67 ditambah 35 hasilnya adalah negatif 32. Ya, tinggal kita tambahkan dengan negatif 54. Nah, seperti penjumlahan langsung yang sudah Ibu ajarkan bahwa kalau negatif 32 ditambah negatif 54 itu sama aja dengan negatif 32 kurang 54 sehingga untuk mengerjakan penjumlahan seperti ini tinggal kalian taruh negatifnya di depan lalu kalian tambah 32 dan 54-nya. Nah, 32 tambah 54 hasilnya adalah 86 ya. 86. Sehingga hasil penjumlahan negatif 67 tambah 35 tambah negatif 54 adalah negatif 86. Sekarang kita perhatikan soal yang bagian B. 37 tambah negatif 49 tambah negatif 81. Ini pun kita kerjakan dulu bagian depan atau kita buat dalam bentuk pengelompokan. Ya, atau asosiatif ya, kita memanfaatkan sifat asosiatif. Berarti ini Ibu bisa tulis menjadi dalam kurung 37 karena tambah negatif 49 Ibu langsung aja ya. Menjadi kurang 49. Nah, tambah negatif 81. Oke. Nah, anak-anak 37 ditambah negatif 49 atau 37 kurang 49 hasilnya adalah negatif 12 tambah negatif 81. Ini Ibu langsung aja ya. Tambah dan kurang nih kalau dikali hasilnya negatif. Jadi kurang 81 karena negatif 12 kurang 81 sehingga di sini bisa kita gunakan cara taruh negatifnya di depan lalu kita jumlahkan 12 dan 81. Nah, seperti ini. Sehingga hasilnya adalah negatif 93. Oke, jadi 37 tambah negatif 49 ditambah negatif 81
hasilnya adalah negatif 93. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya ya, yaitu soal yang ketiga. Tadi adalah penjumlahan anak-anak. Sekarang kita masuk pada soal yang ketiga. Tentukan hasil pengurangan beruntun berikut ini. Seperti biasanya, karena ini ada 3 bilangan yang perlu kita kurangkan, sehingga kita harus kerjakan dulu bagian depannya dulu. Nah, seperti ini ya, kita lihat bagian yang pertama. Sehingga ini bisa Ibu tuliskan dalam kurung 64. Nah, di sini negatif dan negatif berarti Ibu jadikan positif nih. Berarti 64 tambah 38 kurang 51. Nah, 64 ditambah 38 hasilnya 102. Berarti ini menjadi 102 kurang 51 sehingga hasilnya adalah 51. Oke. Seperti ini ya untuk pengurangan. Kita lihat lagi pada contoh yang kedua. Negatif 39 kurang 73 kurang negatif 68. Kita hitung dulu yang depan, baru kita lanjutkan yang belakang. Sehingga kita buatkan dalam bentuk pengelompokan. Ini menjadi negatif 39 kurang 73. Karena ini adalah negatif-negatif ya, kurang kali kurang, sehingga Ibu tulis tambah jadinya. Tambah 68. Nah, anak-anak caranya sudah biasa ya. Kalau negatif 39 kurang 73, kita tinggal taruh negatif di sini, lalu kita jumlahkan 39 dan 73. 39 tambah 73 hasilnya 112. Taruh sini 112. Tambah 68. Nah, negatif 112 tambah 68 hasilnya adalah negatif 44. Sehingga negatif 39 kurang 73 kurang negatif 68 hasilnya adalah negatif 44 anak-anak. Oke ya. Nah, selanjutnya anak-anak kita masuk pada bagian yang berikutnya. Ini kita akan membahas tentang penjumlahan bilangan model Gauss. Ya, kenapa dinamakan model Gauss? Karena memang penemu dari bilangan model Gauss ini adalah namanya Gauss. Ya, oke. Kita lihat contoh soal yang berhubungan dengan penjumlahan bilangan model Gauss. Kalian perhatikan. Tentukan hasil penjumlahan bilangan-bilangan berikut. Kita lihat bagian yang pertama ini. Ada 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya sampai endingnya adalah tambah 64. Bagaimana cara menyelesaikan kalau soalnya seperti ini? Apakah kita harus hitung satu persatu sampai dengan angka 64? Tidak. Jadi ada rumusnya anak-anak. Untuk mengerjakan menentukan hasil penjumlahan bilangan-bilangan seperti ini, penjumlahan beruntut seperti ini anak-anak atau penjumlahan berulang pada bilangan bulat seperti ini, kita gunakan metode yang cepat dan tepat ya. Yaitu rumusnya adalah 1 tambah bilangan yang terakhir, ini anak-anak bilangan terakhir, dikali banyaknya bilangan. Dari 1 sampai 64 berarti banyaknya bilangan ada 64. Lalu kita bagi dengan 2. Nah, di sini menjadi 1 tambah bilangan terakhirnya 64. Lalu kali dengan banyak bilangan. Banyak bilangannya juga ada 64 ya ini ya. Kita bagi 2. Sehingga 1 tambah 64 adalah 65. Kali 64 bagi 2 hasilnya adalah 32 anak-anak. Jadi di sini Ibu langsung tulis kali 32 sehingga 65 kali 32 hasilnya adalah 2080. Seperti itu caranya. Nah, bagaimana kalau dimulainya bukan dari angka 1 Bu, tapi dimulainya dari angka 5. Nah, kita lihat soal nomor 2. Di sini dimulai dari angka 5. 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 begitu dan seterusnya sampai dengan tambah angka 80 ya. Akhirnya adalah 40. Nah, kalau kita temukan soal seperti ini, kita bisa mengerjakannya itu kita tidak bisa menggunakan rumus yang ini ya anak-anak ya. Jadi di sini kalian perhatikan 1 tambah 4 itu adalah 5 ya. Lalu ditambah 2 tambah 4, 6. 3 tambah 4, 7. Begitu dan seterusnya. Jadi dimulai dari angka 1. Semuanya ditambah dengan 4. Ya. Berarti kalau kita perhatikan di sini ada pola yang terbentuk ya. 1 tambah 4, 5. 2 tambah 4, 6. 3 tambah 4, 7. Begitu dan seterusnya sampai yang terakhir itu adalah 76 tambah 4. Jadi semuanya itu ditambahkan dengan 4 ya anak-anak ya. Jadi bisa Ibu tuliskan di sini menjadi
1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya sampai tanggal 7 tambah 76 ya. Ini sendiri ya, biar mirip seperti yang pertama ini anak-anak ya. Jadi kita bisa gunakan rumus ini. Lalu tambah 4 tambah 4 tambah 4 dan seterusnya. Sebanyak 76 bilangan ya. Kenapa 76 bilangan? Karena di sini dimulai dari angka 5 sampai dengan 80. Tinggal kalian kurangi aja anak-anak 80. Dari 80 sampai ke 5 itu kita kurangi dengan 4. Sehingga menjadi 76 ya. Kecuali dimulai dari angka 1, maka di sini kita tambahkan 4 sebanyak 80 kali atau 80 bilangan. Tapi karena dimulai dari angka 5, jadi kita kurangi 80 dengan 4 ya. Karena ada 4 angka yang tidak termasuk di dalamnya. Oke, sehingga di sini kalau kita perhatikan ini sudah dimulai dari angka 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai 76 ya. Anak-anak ya, sampai dengan angka 76. Sudah mirip dengan ini ya. Sehingga kita bisa gunakan rumus ini anak-anak. Nah, jadi kita gunakan rumus 1 tambah bilangan terakhir. Berarti 1 tambah 76, bilangan terakhirnya 76, kali dengan banyak bilangan. Banyak bilangannya ada 76, lalu kita bagi 2. Tambah 76 dikali 4. Ya, kenapa 76 kali 4? Karena ini semuanya sama. 4 tambah 4 tambah 4 sebanyak 76 bilangan. Berarti kita tinggal kali 76 kali 4. Ya, sehingga hasilnya adalah ini hasilnya 2926 ditambah 76 kali 4 hasilnya 304 sehingga total penjumlahan bilangan-bilangan ini adalah 3230. Oke ya anak-anak ya. Sekian contoh yang Ibu berikan. Apabila kurang dipahami nanti kalian bisa tanyakan lagi. Silakan kalian kerjakan uji kompetensi 1, uji kompetensi 2 ya anak-anak ya. Nomor 1 sampai dengan nomor 10 untuk pilihan ganda dan nomor 1 sampai dengan nomor 5 untuk bagian esainya di buku LKS kalian halaman 12 dan halaman 13. Oke, Ibu harap bisa kalian pahami dan coba kalian kerjakan dengan seksama dari rumah ya. Lalu segera dikumpulkan sebisa mungkin tepat waktu. Oke anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Selamat pagi, semangat.